bersyukur pagi hari ini saudara. Kita datang kepada Tuhan, yang membawa hati kita. Kita menaikkan segala pujian kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Kami muliakan Engkau Bapa. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Memberikan kesempatan kami pagi hari ini Tuhan. Untuk kami bersekutu berhimpun memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih besar. Jemaat Tuhan yang ada, kami undang semua untuk bangkit berdiri menghadap Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada saat pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Kami berikan terbaik buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, menjamah dan melawat setiap kami, setiap hati kami yang haus, yang lapar Tuhan. Kami merindu jamahan-Mu. Pulihkan setiap jiwa-jiwa kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Dan melalui ibadah kami saat pagi hari ini, kami diberkati, kami dipuaskan, dan kami boleh membawa kemenangan dan sukacita yang datangnya daripada Engkau Bapa. Memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga selesainya Tuhan Yesus yang memimpin, kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Baik itu jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming, juga Tuhan Yesus yang memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, mereka juga boleh dijamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani saat pagi hari ini Bapa. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh bersuka cita dan bersorak-sorai Bapa. Kami merayakan bahwa Engkau naik ke surga Tuhan, menyediakan tempat buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sebab kita memiliki Tuhan yang hidup.
Puji nama Tuhan pagi hari ini. Satu kemenangan yang luar biasa yang boleh kita rasakan, yang boleh kita alami saat pagi hari ini. Oleh sebabnya kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab kita mengenal Tuhan yang lebih dari pemenang. Biar Tuhan Yesus yang naik ke surga menyediakan untuk saya dan saudara. Kuasa maulah di dalam
lagi memuji Tuhan? Masih semangat? Puji Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus ada kemenangan. Apapun permasalahan persoalan yang saudara bawa pagi hari ini, percaya ketika saudara datang, saudara pulang membawa kemenangan. Amin. Ku menang bersama Yesus. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau mengirimkan penolong buat kami, Tuhan. Kami percaya pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu itu mengalir, Tuhan. Kami haus, kami rindu Engkau jamah, Engkau pulih dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Menjadi kerinduan kami, Roh Kudus mengalir dalam hidup kami.
tetesan air mataku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa surga. Kami sembah puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian ini merupakan pengakuan kapan jadi dasar ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mengenal hidup kami, keperluan kami dan kebutuhan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu, kami perlu jaman-Mu, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar, kami akan terima. Itu sebabnya Roh Kudus mengurapi kami semua untuk menuntun, membuka pikiran kami, mengurapi kami semua sehingga kami boleh mendapat pencerahan, pengertian, pengenalan lebih dalam lagi akan rencana kehendak Tuhan bagi hidup kami umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa. Demikian pula ini sekitar ibadah kami Bapa. Kami boleh menikmati kasih-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih, kami mau terima kehadiran-Mu melalui firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang bagi umat Tuhan, umat Nasrani, umat Kristen, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh. Kebetulan hari ini adalah hari besar, yaitu saudara kita yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Saudara, ya kebetulan saya kira bukan, tapi semua itu ada rencana Tuhan. Di sini kita kelihatan bagi umat Tuhan, mereka mau merayakan hari besarnya sendiri atau hari besar orang lain. Nah, disinilah adalah yaitu pengujian iman, penampian. Saudara, puji Tuhan. Baiklah, kita fokus kepada firman Tuhan bahwa hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus, hari besar, hari yang bersejarah bagi umat Tuhan. Rangkaian Yesus Kristus mengerjakan tugas dari Bapa di muka bumi ini. Dia bukannya lahir, tapi dia juga harus mati, dia harus dikubur dan dia harus bangkit, saudara, ya, dan dia naik ke surga. Itu sebabnya kita akan lihat fakta dalam kebenaran firman Allah bahwa Yesus adalah
bangkit dan naik ke surga. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah pada pagi hari ini yaitu berbicara mengenai tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi dengan jelas firman Allah mengatakan setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Perlu kita ketahui, saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus masih ada di muka bumi ini selama 40 hari. Ya, 40 hari. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, setiap orang yang percaya kepadanya. Kurang lebih 12 kali Yesus menampakkan diri. Apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Membuktikan bahwa dia itu bangkit, membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan yang hidup. Murid-murid, pengikut-pengikut, orang yang percaya, ya, menerima Yesus, percaya Yesus yang hidup. Yang kedua, saudara, ya, di mana membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah berkuasa di surga dan di bumi ini. Yang ketiga, menguatkan, meneguhkan iman murid-murid yang pernah kecewa, pernah sedih, pernah susah, pernah putus asa. Diteguhkan kembali. Selanjutnya, saudara kasih, yang keempat, di mana murid-murid dibawa mengingat kembali bagaimana Tuhan berkarya untuk menyelamatkan hidupnya dari kuasa dosa, iblis dan maut. Untuk meneguhkan imannya, meneguhkan kasihnya, meneguhkan pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, firman Allah dengan jelas bagi mereka yang beriman kepada, mengasihi dan berharap kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Itu tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara. Dan kasih dalam Yesus Kristus, ya, inilah bukti bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Dia telah bangkit mengalahkan maut.
Maut, saudara, ya itu adalah kematian kekal, telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, saudara. Kemudian Yesus naik ke surga. Jadi saudara, Yesus bukan naik ke langit, ya ada Sabtuju, bukan 3, bukan 7, tetapi ke surga adalah di tempat yang maha tinggi. Saudara, di tempat maha tinggi, sebagaimana dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 23. Saya baca di sini Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia." Saudara, karena Yesus dari atas turun ke dunia, dia kembali lagi ke atas. Kalau tubuh kita ini dari apa? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Tubuh kita ini dari tanah kembali ke tanah, dari bawah ke bawah. Tapi roh kita ini dari Tuhan kembali ke Tuhan. Percaya itu? Kalau sudah menerima Yesus, sudah akan alami seperti itu. Ini Yesus dikatakan, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Dan banyak ayat-ayat menjelaskan bahwa Yesus berasal dari atas. Ya, saya sebut aja kitabnya Yohanes pasal 3 ayat 31, bahwa dari atas. Kalau dia dari atas, bahwa dia ada segalanya, dia di atas segala semuanya. Karena dari atas, yaitu dari surga, di atas semuanya. Berarti dia ada di atas lagi, saudara. Ya, itu yang firman Allah menjelaskan demikian. Markus pasal 1:28 dengan dia dari atas. Dari atas dia adalah kudus, dari atas, dari Allah. Yohanes pasal 6 ayat 69, kudus, dia dari Allah. Saya baca pasal 13 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jelas, saudara, ya. Nah, saudara kasih sekarang singkat saja. Tujuannya Yesus naik ke surga. Kita tahu bahwa dia itu dari atas kembali ke atas. Saudara, dia naik ke surga. Ya, bukan di Firdaus, bukan di langit tingkat yang ketiga, ketujuh, tapi dia di surga. Di surga artinya apa, saudara? Ayat ini mengatakan duduk di sebelah kanan Allah. Menjadi perdebatan. Yang saya sampaikan kepada saudara bahwa dia kembali kepada posisi semula. Yang dia kosongkan, dia tinggalkan, dia kembali ke posisi semula. Yaitu di mana? Di dalam surga yang mulia. Tujuan Yesus naik ke surga, saudara, yang pertama dalam pujian tadi sudah disebut. Kita akan baca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, luar biasa. Ya, tujuan Yesus naik ke surga yaitu pergi menyediakan tempat. Tapi dalam ayat yang pertama, Yesus tahu, saudara, bahwa yaitu murid-murid akan ditinggal. Secara di dunia dia akan berpisah, dikira yaitu kalau Yesus berpisah dia akan tinggal sendirian. Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kau yatim piatu sendirian, tidak.
Saudaraku kasih, di sini dikatakan jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya. Ini berbicara mengenai iman. Rupanya saudaraku kasih, iman itu naik turun, iman itu naik turun. Kalau hati kita gelisah, gelisah itu akan yaitu nanti meningkat jadi khawatir, cemas, meningkat lagi jadi takut. Orang kalau sudah gelisah itu dasar untuk yaitu khawatir dan takut itu adalah gelisah. Mengapa gelisah? Mengapa khawatir, takut? Karena kurang percaya. Maksudnya berimanlah, percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku. Siapa Allah kita, saudara? Pencipta langit bumi. Jadi di sini ada nama Allah, ada namaku. Berarti ada Allah, ada Yesus, ada Bapa, ada Yesus. Apa sendiri-sendiri? Tidak. Saudaraku kasih, katakan sudah baca ayat selanjutnya. Jika engkau melihat, aku melihat Bapa, aku dan Bapa ada di dalam menjadi satu. Tetapi katakan ada dua kata di sini. Percaya kepada Allah, Sang Pencipta. Dapat membuat segala sesuatu tidak ada menjadi ada. Jadi kata berkuasa. Amin, saudara. Percaya kepada Sang Pencipta, bukan yang diciptakan. Saudara, ini bunga, berarti ada yang membuat. Tapi banyak orang yang percaya kepada bunganya. Yang membuat nggak kelihatan, saudara sudah lihat ini. Ini ada yang membuat. Katakan percayalah kepada yang membuat. Siapa yang membuat langit dan bumi kita semua adalah Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Allah kita adalah pencipta. Kalau orang lain sudah bertanya, siapa Allahmu? Ya Allah. Tapi bagaimana siapa Allahmu? Pencipta langit dan bumi. Percaya kepadaku. Ku di sini adalah Yesus. Kita punya Allah, Allah kita punya nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Pencipta, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya katakan bahwa Allah itu jabatan, Yesus itu adalah nama. Percaya kepada yang maha tinggi, namanya Yesus Kristus. Percaya kepada maha kuasa, namanya Yesus Kristus. Percaya kepada maha kudus, maha adil, maha mulia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Dikembali untuk beriman. Iman apa? Beriman di sini pada pagi ini, saudara, beriman. Beriman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tapi belum kelihatan. Tapi percaya. Demikian pula di sini, saudara dibawa untuk beriman, percaya bahwa Yesus naik ke surga. Amin. Saudara punya iman, Yesus naik ke surga, ada di dalam surga. Nah, sekarang apa yang dikerjakan? Menyediakan tempat. Juga percaya Yesus naik ke surga, percaya Yesus menyediakan tempat bagi kita semua. Amin, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lah, saudara, berarti surga itu luas, bisa menampung umat manusia seluruh dunia ini. Saudara percaya itu menampung siapa saja. Itu, saudara, banyak tempat di rumah Bapakku. Tempat tinggal di rumah Bapakku. Saudara, rumah. Saudaraku, ada pujian, rumahku ada di dalam surga. Nyanyian sekolah minggu. Rumahku ada di dalam surga. Jadi saya kasih dalam ini tujuan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat. Kalau Yesus berarti tidak naik ke surga, tidak ada tempat di sana untuk kita. Kalau sudah naik ke surga, saudara, saya dan saudara tidak akan menempati tempat tinggal di sana. Luas, siapa saja boleh tinggal di sana, asal percaya kepada yang empunya. Percaya kepada Yesus, saudara. Banyak tempat tinggal di sana. Tempat tinggal, menyediakan tempat tinggal. Rumah Bapa, banyak ruang,
tempat tinggal, saudara. Ya, menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara kasih, setelah Yesus pergi ke situ, dikatakan apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, Tuhan berjanji akan datang kembali. Orang-orang yang sudah mendahului kita berarti rumahnya sudah selesai, gampangannya kan begitu. Kalau saya dan saudara masih di sini, rumah kita belum selesai. Saudara, kalau namanya rumah, membuat rumah, jadi kata di tempat rumah, berarti kan ada bahan-bahan yang untuk membuat rumah. Ada kisah, saudara. Seorang pembantu ikut, yaitu satu keluarga Kristen. Setiap minggu untuk ngantar sekolah minggu, dan anak sekolah minggu itu tidak mau kalau tidak ditemani duduk di bangku. Jadi ini yang belum percaya atau pembantu ini juga ikut duduk di situ. Jadi guru sekolah minggu nyanyi, dia dengar. Guru sekolah minggu nyampaikan firman, dia dengar. Setiap minggu seperti itu. Majikan tidak pernah ngajak. Ngajak kan tidak boleh, saudara, kan ya, menurut undang-undang kan begitu. Tapi karena dia sudah terbiasa, dia mendengar, akhirnya apa? Dia ikut Yesus, percaya Yesus. Saudara, percaya Yesus. Ya, karena mendengar timbul iman, saudara. Nah, saudara pun kasih akhirnya, yaitu dia dengar firman Tuhan, karena dia dengar firman Tuhan itu ajarannya yang dia dengar, baru yang dia percaya, dia lakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Singkat cerita, saudara, ya, dia tahu memberi persembahan kasih, dia tahu ambil bagian di dalam, yaitu di dalam kegiatan di gereja itu, semua program dia ambil, saudara, karena dia saking cintanya kepada Tuhan dan percayanya kepada firman itu. Kalau saudaraku kasih, nah akhirnya saudara, pembantu ini meninggal. Tidak lama kemudian juraganya meninggal. Pada waktu yaitu juraganya meninggal, dia lihat, dia dibawa oleh malaikat ke surga. Dia bilang, ini rumah pembantumu, besar, bagus. Wah, kalau pembantu saja rumahnya seperti ini, saya akan lebih bagus lagi. Dia bawa dia. Di mana rumahku? Dibawa. Rumahnya di pojok, kecil, jelek. Loh, protes dia karena apa? Pembantu itu mengenal Tuhan karena ikut saya. Karena saya, tetapi mengapa pembantu punya tempat tinggal yang lebih bagus? Saya kok jelek seperti ini? Tergantung bahan yang kau kirim. Halo? Tergantung bahan yang kau kirim ke sana. Kamu punya maksudnya setiap bulan pemasukanmu berapa? Untungmu berapa? Berapa kamu memberi persembahan kasih kepada Tuhan? Nah, itulah bahan yang kau terima. Pada waktu ada kegiatan program di gereja, kamu ambil bagian berapa? Saudara bisa nyandain. Kamu setiap bulan dapat yaitu 10 juta. Gaji pembantumu cuma 1 juta. 10 juta berarti kalau hukum perpuluhan, saudara, berapa perpuluhannya? 1 juta kan? Kalau pembantu kan 100. Tapi saudaraku kasih, pembantu itu ngasih 100, dia juga ngasih 100. Saudara, sekali lagi, ada tergantung bahan yang kau kirim ke sana. Pembantumu 1 minggu 2 kali, pagi nganter anakmu, siang beribadah bersama engkau, sedang engkau 1 minggu sekali. Kadang-kadang banyak bolong-bolong. Halo? Kok sepi? Rumah yang akan kita tempati, saudara,
Ya, melalui kisah ini pelajaran bagi saya dan saudara. Saudara tidak boleh protes. Mengapa podo gereja ini berkati kok luar biasa, itu saya kok enggak. Hidupnya kok begini, saya kok seperti ini. Saudara, mungkin di muka bumi belum ada perbedaan. Justru saya enggak pernah kebaktian kok malah diberkati. Saya kebaktian kok nanti di sana saudara akan lihat seperti kisah ini. Mumpung belum terlambat. Haleluya. Ini tujuan Yesus. Yang pertama naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semuanya. Setelah selesai, dia akan datang kembali untuk mengambil. Yang kedua, dia katakan bahwa dia naik ke surga. Yang kedua, kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi yang kedua, saudara, setelah Yesus naik ke surga, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya. Dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu, berguna hidup kita di muka bumi ini. Jika aku pergi, jika pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu apa, saudara? Penghibur itu adalah Roh kebenaran. Ayat pasal 16-13. Tetapi apabila ia datang, itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diriku sendiri, tapi sesuatu yang didengar itulah akan dikatakan, dan ia akan memberikan kepada hal-hal yang akan datang. Saudara, ya, Roh kebenaran, Roh kebenaran dikatakan dalam ayat ini. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, apa itu? Pasal 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepadaku dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara kasih, Yesus naik ke surga itu tujuannya. Yang kedua, tujuannya Tuhan memberikan penolong yang lain pada waktu kita di muka bumi. Luar biasa kan Tuhan. Jadi untuk menolong, mengapa Tuhan memberikan penolong yang lain? Untuk menolong kita. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Apa yang dihadapi gereja Tuhan pada akhir zaman. Apa yang dihadapi pada murid-murid pada waktu itu. Dia harus menghadapi banyak masalah. Tantangan, ujian, aniaya, siksaan dan penderitaan. Dan Roh ini akan menolong. Di sini dikatakan setelah Yesus naik ke surga, Yesus akan memberikan penolong yang lain. Dan penolong yang lain itu bukan berupa manusia. Penolong yang lain itu bukan berupa rasul, wujudnya rasul. Penolong yang lain juga bukan nabi, tetapi Roh Kudus. Tadi dikatakan pasal Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yaitu Roh Kudus. Ingat saudara, Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong. Kalau saudara kasih umpama berupa rasul, berupa nabi, manusia, bisakah kita menolong manusia seluruh muka bumi? Tidak bisa. Bisakah menyertai manusia seluruh muka bumi? Tidak bisa. Tetapi Roh itu seperti udara. Di mana-mana ada udara. Saudara. Ya, seperti itu. Jadi Roh ini menolong seluruh umat manusia di muka bumi dan menyertai manusia di muka bumi ini.
Itulah firman Tuhan, fakta firman Tuhan menjelaskan seperti itu. Saudaraku kasih, di sini katakan bahwa Roh Kudus itu ya tadi dikatakan untuk mengajar, untuk mengingatkan, untuk menguatkan, untuk menolong, untuk menghibur dan memberikan kuasa. Dan sebagaimana penggenapan kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29. Jadi roh yang dicurahkan itu penggenapan dari Nabi Yoel, di mana yaitu di firman Tuhan katakan pada hari-hari terakhir, yaitu akhir zaman ini, Allah akan mencurahkan rohnya kepada seluruh manusia, pemuda, remaja, orang tua. Saudara pun kasih, mengapa Tuhan mencurahkan rohnya tadi dikatakan untuk menyertai, menguatkan, menuntun, menopang, menolong, mengingatkan dan memberikan kuasa kepada kita semuanya. Pada waktu murid-murid nanti pada hari Pentakosta ini saya singgung saja. Murid-murid mereka sedang berdoa bersama-sama menanti janji Bapa. Saudara, pada waktu itu saatnya di mana mereka berdoa, ada satu tanda di mana Roh Allah bekerja untuk memenuhi, mengurapi umatnya. Ada yaitu tiupan angin. Dan yang kedua ada lidah api hinggap di setiap orang yang sedang berdoa. Ada dua tanda. Angin saudara tahu saudara? Ya, angin itu adalah udara sebetulnya. Siapa yang pernah lihat angin? Warnanya apa? Bisa kita rasakan tiupan angin, rasanya sejuk, tapi tidak bisa kelihatan. Angin itu adalah napas kehidupan. Jadi Roh Kudus itu saudara dicurahkan untuk memberikan satu kehidupan bagi gereja Tuhan. Gereja yang hidup, gereja yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, gereja itu akan menjadi gereja yang hidup, saudara. Ya, seperti tadi angin tidak tampak tapi dapat dirasakan. Yang kedua adalah api. Saudara, yang kedua adalah api. Kalau angin tadi rasanya sejuk, tapi kalau api rasanya seger, saudara ya. Rasanya apa? Panas. Untuk apa itu api? Untuk membakar ngobong. Ya kan? Untuk membakar, saudara. Ya. Siapa yang dibakar? Dosa, kejahatan. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus, saudara, dosanya dibakar, dihancurkan, kedagingannya, kesombongan, kecongkaannya. Kalau dibakar jadi apa, saudara? Jadi areng. Banyak orang Kristen jadi areng, saudara. Tidak jadi abu. Tahu areng, saudara? Untuk apa areng itu? Kalau dulu untuk setrika, saudara. Ya, manasi sana, ya kan suka panas-panas. Tahu sekarang istilahnya apa? Ngompori. Seharusnya dibakar jadi abu. Baru berkenan di hadapan Tuhan. Menghanguskan. Membakar, menghanguskan. Tapi saudara tahu api Roh Kudus ini selain membakar, menghanguskan dosa, kejahatan, kebiasaan bertentangan dengan firman Tuhan, juga Roh Kudus ini menyucikan. Mau disucikan saudara? Dibersihkan. Semua yang datang ibadah semua mandi. Mandi semua. Saudara ya. Kalau enggak mandi rasanya enggak enak kan? Seger. Menyucikan, membuat segar, dan yaitu api juga memberikan terang. Amin saudara, menerangi pikiran kita, hati kita. kita, perjalanan kita.
sehingga tidak tersandung, tidak akan masuk jurang, karena ada terang dalam hidup kita. Itulah Roh Kudus. Jadi naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Pada waktu Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang haus, mari datang pada minum. Ya, dari dalam hati akan mengalir aliran air hidup yang dikatakan pada Roh Kudus sebelum naik ke surga. Demikian pula pada waktu yaitu murid-murid menampakkan diri kepada satu ruangan. Dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Dari kehadiran Tuhan itu memberikan ketenangan. Amin. Bukan saudara membuat ketakutan, tapi ternyata saudara kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan kadang-kadang membuat mangkel karena tertempelak. Tidak ada saudara di sini ya. Membuat sakit hati. Tuhan hadir membawa sejahtera, membawa pertolongan. Saudara kasih berkali-kali saya sampaikan kalau sudah tertempelak, saudara itu disopo sama Tuhan. Disopo kok malah muring-muring. Tidak disopo tersinggung, repot saudara ya. Nah saudara kasih, ini pekerjaan Roh Kudus. Memimpin, menguasai ya untuk hidup kudus dan hidup yang benar. Yang ketiga saudara, Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Saya baca sebenarnya ayat 16 sampai 20. Saya baca yaitu mulai ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Jadi saudara, setelah naik ke surga, Tuhan tahu bahwa kita perlu pertolongan. Tuhan tahu bahwa kita perlu penyertaan. Amin. Senantiasa. Bukan kadang-kadang. Bukan sewaktu-waktu. Senantiasa. Terus menerus kontinu penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Saudara, sebelum kami tutup, pada waktu naik ke surga ada pesan-pesan yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Pesan yang utama apa saudara? Ada beberapa hal. Saudara, pesan yang pertama yang disebut yaitu perintah agung, amanat agung. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 ini. Pergi beritakan, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bentar ada baptisan sesuai dengan amanat agung. Setelah mereka percaya Yesus, terima Yesus, bertobat, mereka dibaptis. Pergi, apakah sudah pergi hanya duduk saja? Apa yang sudah lakukan saudara dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15 dikatakan, beritakan firman Allah Injil kepada segala makhluk. Pergi untuk memberitakan Injil. Itu pesan sebelum Yesus naik ke surga. Dan pesan yang kedua, saudara kasih dalam Lukas pasal yang ke-24 dan 49, kamu harus tetap tinggal di kota ini sampai engkau dilengkapi dari tempat maha tinggi. Jadi saudara tidak akan berhenti berdoa, menyembah Tuhan, membuka hidup saudara sampai saudara dilengkapi dari tempat maha tinggi. Apa itu? Roh Kudus. Dan kalau sudah dipenuhkan Roh Kudus, apa yang sudah dapat saudara? Kamu akan terima Roh Kudus apabila kamu akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun atas. Kita punya kuasa, kekuatan, punya power dalam menghadapi kesulitan, kesukaran, dalam menghadapi tantangan, saudara. Apalagi dalam menghadapi pandemi ini. Ya kan? Virus, bakteri. Saudara,
Ya, ini apa virus apa bakteri, saudara? Menurut saudara virus atau bakteri? Virus, saudara, bukan bakteri. Virus itu yaitu dari polusi ini, dunia ini. Kalau bakteri itu penyakit, tapi ini virus, saudara. Nah, virus ini ya. Dari apa? Dari itu bahan-bahan kimia, senjata-senjata nuklir dan seterusnya. Itu mengakibatkan yaitu virus. Tapi kita tidak usah takut, saudara. Ya, saya pesan saja bagi saudara sudah divaksin, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai terjadi seperti India. Merasa hebat, sakti, saudara ya, sakti. Akhirnya apa terjadi seperti itu? Meskipun saudara sudah divaksin. Saya juga sudah beberapa. Aku kasih dan perlu saya sampaikan. Ya. Saudara coba lihat itu efek vaksin itu dari mana, Astra itu dan efeknya. Kalau sudah membaca, saudara mungkin saudara tidak mau ikut, saudara. Takut kan? Ya, banyak yang takut, saudara. Tapi adalah yang jadi korban di sini. 50 hamba Tuhan kabupaten hanya satu kena alergi obat. Tidak tahu jemaat gimana? Ada yang teler, ada satu orang. Ya saudara, mungkin itu karena kondisi. Ya kan kasih damai Yesus itu bukan hal yang aneh. Itu dari anak-anak saudara kan sudah alami itu. Saudara dari kecil kan sudah menerima vaksin itu. Ya seperti itu. Untuk apa saudara kasih? Apa kita takut mati? Saya takut mati? Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan selama kita masih hidup kita harus berusaha. Ora et labora, berdoa dan berusaha. Kalau ada kesempatan mari kita pakai. Ini program pemerintah, saudara. Dan saya sudah komitmen kami harus mendukung program pemerintah. Apapun saya khususnya dalam bidang mental spiritual. Nah, kalau saya melawan, saya menolak berarti kan tidak mendukung, saudara. Aku kasih damai Kristus. Untuk apa? Untuk imun dan untuk kekebalan. Dan ada satu hal nanti ya, saudara, kalau ada keuntungannya luar biasa itu. Dan nanti pergi kemana-mana tidak usah pakai antigen atau pakai PCR, saudara. Saudara bayar. Itu cukup kita tunjukkan. Kalau nanti sudah kedua, sudah ke luar negeri cuma cukup itu. Saya sampaikan kepada saudara. Sudah pergi kemana tunjuk itu. Ke bandara tunjuk itu, ke bus tunjuk itu. Ke luar negeri cuma itu. Itu ada keuntungannya. Kalau keuntungan untuk diri, tidak usah pikir itu. Sekarang untuk diri kita sendiri. Menjaga kesehatan kita sendiri. Amin, saudara. Dalam ayatnya amanat agung sudah kita lakukan, kita kerjakan. Pergi beritakan Injil. Jadikan semua bangsa murid Tuhan kepada segala makhluk. Dan kita tetap tinggal, tetap berdoa, tetap doa saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan. Tinggal kita membuka hati kita untuk menerimanya. Kita punya kuasa. Di sini dikatakan memimpin kita. Memimpin kita. Menyertai kita. Menyertai kita sampai pada akhir zaman. Akhir zaman kapan? Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Kita disertai Tuhan. Amin, saudara. Mengapa Allah menyertai kita? Karena Allah kita adalah Immanuel. Makanya kalau Allah menyertai kita dimanapun disertai Tuhan, saudara akan takut, tidak akan gelisah, tidak akan khawatir apapun yang terjadi. Ada Allah yang menyertai kita. Roh Kudus selesai menyertai kita, tinggal dalam hidup kita. Saudara, aku kasih biar hidup kita dikuasai, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga hidup saudara akan mendapatkan janji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam kehidupan orang percaya dan mengasihi dia. Amin. Melalui Roh Kudusnya mendatangkan kebaikan. Saudara akan mendapat kebaikan. Tuhan bekerja dan dalam kehidupan orang percaya dan mengasihi dia. Filipi pasal 4 ayat 19. Janji Tuhan luar biasa. Tuhan memenuhi dan memelihara hidup saudara. Amin. Segala keperluanmu akan terpenuhi dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita semua berdiri. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari
dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, hidupku, keluargaku, pekerjaanku, usahaku, yang membawa kepada kemenangan, membawa keberhasilan, membawa kesuksesan dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Wulan maju ke depan dan berdoa. Ibu Wulan maju ke depan dan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, bahwasanya pada pagi hari ini Tuhan, kami masih Engkau beri kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama, menikmati hadirat-Mu, memuji nama-Mu. Bapa, Engkau melihat setiap hati kami yang rindu dan haus akan hadirat-Mu Tuhan. Bahwasanya firman yang sudah kami dengarkan, sudah kami, oh Tuhan, terima, biarlah itu menjadi pegangan kami. Karena kami percaya saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu telah hadir bersama kami.
Engkau telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami percaya Tuhan, mari Tuhan, kami selalu rindu akan jamahan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami mau nyatakan kasih-Mu Tuhan, kami mau nyatakan kekuatan Tuhan untuk kami bisa menyelesaikan segala persoalan kami, beban hidup kami, sakit penyakit kami. Kami percaya hanya oleh kuasa darah-Mu kami mendapat kesembuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberikan benih firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hidupnya, Engkau berkati pelayannya lebih lagi untuk menjadi kepanjangan lidah-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, berkati keluarganya, tetap memberi kesehatan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan berikan persembahan untuk pelayan pembawa kantong persembahan. Kami persilahkan. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan, setelah doa berkat langsung yaitu ada acara untuk baptisan air, yaitu Bapak Marisi Siombing ya. Jadi bagi saudara bisa mendukung dalam doa ya untuk acara ini. Bagi saudara yang memang punya acara boleh pulang, tapi saudara yang punya waktu saudara boleh tetap tinggal untuk bersama-sama mendukung yaitu di dalam doa. Ya, untuk warta jemaat berjalan seperti biasa sebagaimana yang saya sampaikan ke grup bahwa hari Rebu, hari Jumat digabung hari ini, berarti besok di Tumapel yaitu tidak ada ibadah. Hari Sabtu tetap jam 10 ada doa, jam 6 sore yaitu doa pelayan Tuhan. Hari Minggu kita kembali seperti biasa. Saudara kasih, hari-hari ini memang saudara bukan gereja di sini bukan hanya setiap 1 tahun ada doa pencurahan Roh Kudus, setiap hari Senin, Selasa dan Jumat itu doa kita yaitu untuk mendapatkan yaitu kelengkapan dari tempat maha tinggi. Jadi gereja di sini setiap doa, pertemuan doa Senin, Selasa dan Jumat itu adalah doa khusus supaya kita dilengkapi. Ya, jadi itu, saudara. Jadi setelah ini memang tetap kami setiap sore ada doa. Ya, jadi doa kami seperti itu. Saudara mau bergabung silahkan, atau doa di rumah saudara silahkan. Tapi di gereja tetap ada doa. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ku menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
Dan Tuhan telah memberkati kita. Haleluya. Kau hadir di sini. Terimalah berkatnya, kasihnya, kuasanya, pertolongannya, kesembuhannya. Haleluya. Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin ada di sini. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Panggabean maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Sebelum doa berkat, Bapak Panggabean maju ke depan berdoa sebelum doa berkat. Berkata, yakin ada di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami Hal- sangat berterima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima Hari ini, kasih Tuhan. di mana Tuhan ibadah Haleluya. kami Tuhan yang sudah hampir Terima Tuhan kasih. berakhir. Itu semua Haleluya. kasih-Mu Haleluya. dan karena Engkau Tuhan Terima ada di kasih. tengah kami bersama kami pada saat ini. Haleluya. Bapa, terima kasih Terima Tuhan. kasih. Keluarga kami semuanya, Haleluya. rumah tangga kami Terima masing-masing yang telah kasih. kami pimpin ya Bapa. Haleluya. Kami percaya bahwa semuanya keluarga kami Tuhan Engkau yang memimpin dan Engkau yang Tuhan yang Terima melindungi kasih. dan Engkau mengasihi. Maka Haleluya. dengan itu Bapa, walaupun Terima dunia kasih. Tuhan pada saat ini Haleluya. teriak oleh Terima kasih. COVID-19 atau COVID, kami Haleluya. percaya Terima bahwa semuanya kasih. itu Tuhan tidak akan pernah hinggap Haleluya. di keluarga kami ya Bapa. Terima Karena kasih. Engkau selalu meneruskannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima Terima kasih kasih. Yesus. Haleluya. Kami sangat berbahagia mempunyai Bapa seperti Haleluya. Engkau Tuhan. Terima Puji kasih. syukur bagimu dan Haleluya. juga Tuhan Terima kasih. firman-firman yang telah kami terima pada saat ini Terima luar biasa kasih ya Bapa. Tuhan. Kami Tuhan Haleluya. akan berusaha Tuhan akan Terima bergiat kasih. lagi Tuhan Haleluya. untuk membangun Terima kasih. supaya rumah Haleluya. kami Tuhan boleh siap Terima kasih. Kau siapkan di sana. Kami Haleluya. Tuhan semakin giat untuk Terima kasih. mengirim material-material Tuhan Haleluya. lewat perlakuan kami, Haleluya. lewat tingkah kami ya Bapa. Haleluya. Terlebih lagi Tuhan kami Terima semakin akan kasih. takut dengan Kau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Demikian juga Tuhan Haleluya. pada saat ini juga Tuhan Terima kasih. yang belum hadir Tuhan Haleluya. tahu tidak hadir Terima Saudara kami kasih. Tuhan tempat ini kami Haleluya. percaya Tuhan apapun Terima halangannya kasih. Tuhan kami serahkan hanya Engkau Tuhan yang tahu Haleluya. supaya boleh Tuhan Terima minggu-minggu kasih, yang akan Tuhan. datang boleh Haleluya. kami Tuhan bersama-sama dengan Terima mereka kasih. Tuhan memuji Engkau Tuhan Terima ini. kasih. Demikian juga Tuhan Terima kasih. Haleluya. waktu seminggu ini Tuhan akan kami Terima lalui kasih. Tuhan maupun Haleluya. di gereja ini Tuhan apapun Terima acara kasih. demi acara ya Pak Haleluya. Haleluya. hari demi hari Tuhan Terima kami serahkan kasih. semuanya Tuhan supaya semuanya berjalan dengan Haleluya. baik Amin. bila Amin. Engkau Tuhan bersama Terima kami. kasih. Tidak ada yang gagal dan tidak ada yang sukar ya Bapak. Haleluya. Terima Terima kasih kasih. Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan menyerahkan Terima kasih. negara kami ini ya Bapak Haleluya. di dalam tangan Terima dari kasih. Bapak Presiden Haleluya. maupun Tuhan Haleluya. menteri-menterinya Terima kasih. sampai ke bawah ya Bapak Haleluya. yang memberi kekuatan Terima supaya kasih. mereka Tuhan boleh tangguh Haleluya. boleh Tuhan Haleluya. menekuk semua Tuhan Terima yang kasih. Terima permasalahan kasih. Tuhan yang ada di dalam Haleluya. negara kami Haleluya. ya Bapak terlebih Terima Tuhan kasih. Ibu Lurah Ibu Haleluya. Camat di Puri ini Terima Bapak kasih Tuhan. terlebih lagi Tuhan Polsek yang Haleluya. di Puri Tuhan yang Terima telah kasih. menjaga kami Tuhan beri kekuatan bagi mereka Haleluya. Tuhan kuatkan mereka
Terima supaya kasih. Tuhan boleh kami Haleluya. beribadah dengan aman. Terima kasih Bapak, puji syukur Terima hanya kasih. kepadamu Yesus. Haleluya. 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 Amin. Mari kita angkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Bapa, makasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Mohon Bapak Siombing untuk maju ke depan. Tolong